Kemudian disebutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Nabi mendatangkan di hadis Ubadah ini sifat untuk dirinya. Pertama, abduhu wa rasuluh. Maka ini persaksian yang kedua setelah syahadat untuk Allah, menafikan segala peribadatan, menetapkan hanya Allah yang satu, dan yang kedua harus menetapkan Muhammad itu Abdullah dan Rasulnya. Maka kalimat abduhu wa rasuluh datang dengan dua sifat, yang mana menginginkan al-ifrad, daf'an lil ifrad wa tafrid. Apa makna al-ifrad wa apa makna at-tafrid? Makna al-ifrad ay gulu. Fa kalimat Muhammadan abduhu, dia hambanya. Hada nafi lil gulu. Kama umamun min qabl, seperti umat terdahulu telah gulu kelompok al-Yahud dan Nasara. Kelompok al-Yahud gulu kepada nabinya Uzair, dikatakan apa? Ibnullah. Dan telah gulu orang Nasara kepada Isa, yang mereka katakan Jesus Christ, dikatakan anak Allah. Maka Nabi Muhammad disebutkan di sini abduhu, maka menafikan al-ifrat. Makna al-ifrat adalah gulu, berlebihan. Maka kalimat abduhu menafikan kultus individu, gulu kepada Nabi Muhammad bahwa dia hanya hamba Allah, bukan anak Allah. Adapun kelompok al-Yahud wa Nasara, maka mereka sama menetapkan nabi-nabi mereka, terutama Uzair dan Isa ibnullah. Kama qala ta'ala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-Masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Berkata al-Yahud, Uzair nabi, dikatakan ibnullah, anak Allah. Wa qalatin Nasara, berkata orang-orang Nasara, al-Masih Isa ibnu Maryam atau Jesus Christ ibnullah, anak Allah. Maka Allah katakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Maka ini adalah ucapan dengan hawa nafsu mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, di mana ucapan orang-orang Nasara mengikuti, bertaklid buta kepada orang kafir sebelumnya. Siapa? Orang-orang Yahud. Maka orang Yahud dahulu mengatakan Uzair setelah Nabi Musa anak Allah, kemudian diikuti oleh orang Nasara mengatakan Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, anak Allah. Maka inilah dari gulunya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan kalimat abduhu menafikan keguluan. Wa kalimat abduhu wa rasuluh, kalimat rasuluhu menafikan at-tafrid. Apa makna tafrid? Kalau tadi gulu berlebihan, tafrid berkekurangan. Maknanya sembarangan kepada Nabi. Menafikan permasalahan sembarangan kepada Nabi, seakan Nabi-Nabi itu manusia biasa, seakan Nabi itu orang biasa. Maka diangkat di sini menjadi Rasul yang harus diikuti. Namun di sini abduhu wa rasuluh mencegah dari kultus individu, tidak seperti Yahud dan Nasara diangkat menjadi anak Allah, dan mengangkat derajat sebagai Rasul tidak seperti manusia biasa, tetapi dia harus diikuti. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad tidak seperti bapak biasa. Maka dinafikan di Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka tidaklah Nabi Muhammad itu seperti bapak-bapak kalian, manusia biasa, tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi. Maknanya dia diangkat di sini oleh Allah. Dan di dalam ayat yang lain, wa ma'atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu.
Maka apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dia larang, maka jauhilah. Di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang dia bukan manusia biasa. Tidak seperti bapak-bapak kalian. Maka ini makna dua sifat tadi, ada ifrat wala tafrid. Bahwa dua sifat ini menyebabkan tidak gulu kepada Nabi Muhammad dengan ucapan abduhu, dia hamba Allah, dan tidak al-ifrat. Makna ifrat, makna tafrid, al-ifrat tadi gulu dan tafrid berkekurangan, maka dia seorang rasul harus diikuti. Bahkan datang di dalam ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka falyahdhar, beware, caution, hati-hati kalian kepada orang-orang yang menyelisihi dari perintah dia, perintah Nabi. Ditakutkan apa? An tusibahum fitnah, Allah menjadikan fitnah kepada kalian, dan Allah memberikan adab yang perih dan pedih. Maka ini makna dari abduhu wa rasuluh, dua sifat yang disebutkan oleh Nabi agar tidak al-ifrat wa tafrid, tidak gulu dan tidak berkekurangan. Adapun ucapan Nabi setelah itu wa anna Isa abdullah wa rasuluh, begitu pun ditekankan oleh Nabi bahwa Isa alaihi salam Abdullah. Kalimat ini pun sama. Dua sifat Abdullah wa rasuluh mencegah al-ifrat wa tafrid, mencegah berkekurangannya dia menganggap dia sebagai manusia biasa. Tidak, dia Rasulullah, sehingga diikuti, membawa wahyu dari Allah. Dan Abdullah untuk mencegah al-ifrat, mencegah gulu, seperti orang-orang Nasara yang gulu kepada Nabi Isa, yang mana mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak sekali Isa ibnu Maryam menafikan dari sifat al-ifrat, berlebih-lebihan kepada dirinya. Maka Isa mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilah. Maka tidaklah mattakhadallahu min waladin, Allah itu mengambil anak-anak. Maka Isa ibnu Maryam telah menafikan juga di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Maka tidaklah Isa itu spesial, berbeda dengan yang lain. Bahkan dia juga sama seperti Adam, diciptakan dari tanah dan dikatakan kepadanya kun fayakun, maka jadilah. Maka Isa bukan Rob dan bukan anaknya. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala telah mengkafirkan mereka orang-orang yang menjadikan Isa sebagai ilah yang disembah selain Allah, dijadikan sebagai anaknya. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Maka telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang satu. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Maka tidak ada ilah kecuali Rob yang satu. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah telah mengkafirkan orang-orang Nasara yang mengatakan asalitsu salasa, ataupun dengan istilah Trinitas. Maka dari teologi ilmu ketuhanan
yang ada pada doktrin dari agama Nasara, mereka membuat lingkaran. Dikatakan ini adalah Allah. Kemudian dibagi 3 lingkaran itu sama. Maka ini Allah Bapa, ini Allah Anak, dan ini Ruhul Kudus. Maka oleh sebab itu mereka di saat mengetahui dari teologi mereka, dari doktrin mereka bahwa Allah yang kita sembah itu terdiri dari 3, Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus, sehingga mereka dalam peribadatan pun mengetuk kening mereka dan 2 dada mereka, dan itu sambil membaca di kepala, for the Father, ibadah untuk Allah Bapa, Father, Allah Bapa, and His Son, mengetuk dada kanan, dan juga untuk anaknya. Siapa? Isa ibnu Maryam yang mereka inginkan. Sehingga Isa ibnu Maryam bagian dari Allah. For the Father, ibadah untuk Allah Bapa, dan diberikan ibadah untuk Allah Anak. Dan yang ketiga, and the soul of the Spirit, yang diartikan oleh bahasa Indonesia Ruhul Kudus. Maka ikhtilaf pada Ruhul Kudus. Katanya istrinya Allah, bukan Allah, kita bilang Allah. Allah qaul mereka, karena Allah keyakinan kita tidak beranak dan tidak beristri. Maka istri Allah, Ruhul Kudus, maknanya Bunda Maria. Ataupun ditafsirkan oleh mereka dari khilaf, Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Maka asal disusalasah dari teologi mereka ataupun Trinitas, mereka melaksanakan peribadatan 1 tetapi 3, 3 in 1, kayak merek sampo. Maka mereka di saat berdoa memegang tangan seperti ini untuk makan, seperti mereka berdoa. Maka kemudian mereka mengetuk kening dan dada kanan dan dada kiri. Maknanya ibadah doa ini diberikan for the Father, untuk Allah Bapa, and His Son, dan anaknya, dan Ruhul Kudus. Maka ini adalah kezaliman. Allah yang menciptakan semua makhluk, menciptakan Isa, dan menciptakan Jibril ataupun Bunda Maria. Maka ibadah diberikan kepada mereka sepertiga. Maka ini kezaliman yang nyata. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 in 1. Dia 3 dari bagian yang 1. Kenapa? Karena kezaliman. Di dalam Islam ibadah harus tauhid, diberikan kepada Allah. Namun ibadah di agama mereka adalah dibagi menjadi untuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Maka kesyirikan yang nyata. Adapun ucapan alqaha ila Maryam, berkata Imam Ibnu Katsir, khalaqahu bi kalimah allati arsala biha Jibril ila Maryam, fanafakha fiha min ruhi bi amri rabbih azza wa jal. Ini makna alqaha ila Maryam, bahwa Allah mengutus Jibril untuk meniupkan ruh, dan ruh dari Allah. Maka ditiupkan kepada Maryam. Maka jadilah Nabi Isa tanpa pembuahan secara normal. Maka seperti sekarang Hudzaifah lahir karena pembuahan secara normal. Bertemu di rahim dari sperma bapaknya, kemudian dengan ovum ataupun sel kandung telur dari ovarium, dari kandung telur keluar sel. Terjadi pembuahan